Spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur massanya mula-mula diionisasi sehingga bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jarinya. Spektrometer massa dapat dibedakan menjadi dua. A. Selektron kecepatan. Yang pertama, gaya yang dilakukan medan listrik sama dengan Q kali E. Yang kedua, gaya yang dilakukan medan magnet sama dengan Q kali V kali B. Besar medan listrik dan medan magnet diatur sedemikian rupa sehingga kedua gaya tersebut persis sama besar dan berlawanan arah. Dalam keadaan demikian, partikel tidak mengalami pembelokan. Jadi, agar lintasan partikel lurus, maka harus dipenuhi QE sama dengan Q kali V kali B atau V sama dengan E per B, dengan E adalah kuat medan listrik, B adalah kuat medan magnet, dan V adalah kecepatan partikel. B. Spektrometer massa lengkap. Spektrometer massa lengkap mengandung selektron kecepatan yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang berarah tegak lurus, dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Selektron kecepatan memiliki partikel dengan laju tertentu saja yang memasuki ruang pembelokan. Di ruang pembelokan, jari-jari lintasan partikel diukur sehingga berdasarkan informasi laju yang dihasilkan oleh selektron kecepatan, dan dengan mengukur jari-jari lintasan, maka massa atom dapat ditentukan dengan mudah. Berdasarkan gambar, laju partikel yang lolos selektor kecepatan memenuhi E sama dengan V per B1, dengan E kuat medan listrik pada selektor kecepatan dan B1 kuat medan magnet pada selektor kecepatan. Atom membelok dalam ruang pembelokan sehingga massanya memenuhi M sama dengan Q kali B2 kali R per V sama dengan Q kali B2 kali R kali per V kali B1. M sama dengan Q kali B1 kali B2 per E kali R, dengan M massa atom, Q muatan partikel, V kecepatan partikel, B1 kuat medan magnet 1, B2 kuat medan magnet 2, dan R adalah jari-jari. Yang kedua, siklotron. Siklotron adalah alat yang dapat mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat adalah siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Siklotron dapat menggunakan persamaan gaya Lorentz dan gaya sentrifugal untuk mendapatkan frekuensi siklotron. Persamaan frekuensi siklotron adalah F sama dengan Q kali B per 2 kali M, di mana F sama dengan frekuensi siklotron, Q sama dengan muatan partikel, M sama dengan massa partikel, dan B sama dengan kekuatan medan magnet. Kecepatan siklotron adalah sebuah partikel yang bergerak melingkar dengan frekuensi siklotron. Tiga, efek Hall. Efek Hall yaitu suatu peristiwa berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam pelat konduktor karena adanya pengaruh medan magnet. Ketika ada arus listrik yang mengalir pada divasi efek Hall yang ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arus listrik, pergerakan pembawah muatan akan berbelok ke salah satu sisi dan menghasilkan medan listrik. Medan listrik terus membesar hingga gaya Lorentz yang bekerja pada partikel menjadi nol. Perbedaan potensial antara kedua sisi device tersebut disebut potensial Hall. Potensial Hall ini sebanding dengan medan magnet dan arus listrik yang melalui device. Berarti, dalam menentukan besar potensial Hall, sangatlah
tergantung pada besarnya medan magnet yang mengalir dalam rapat arus yang dilewatkan dalam bahan konduktor. Potensial Hall dapat ditentukan dengan cara UH sama dengan B1 per net sama dengan RH B1 per D. RH sama dengan 1 per NE, di mana UH sama dengan tegangan Hall dalam satuan volt, B medan magnet Tesla, I arus yang mengalir ampere, D ketebalan bahan konduktor meter, N rapat muatan, dan E muatan elektron, yaitu besarnya 1,602 kali 10⁻⁶ coulomb. 4. Bremsstrahlung. Bremsstrahlung adalah partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar memenuhi hubungan HV sama dengan E kali V, di mana V sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar, H sama dengan konstanta Planck yang besarnya 6,625 kali 10⁻³ joule sekon, E sama dengan muatan elektron, dan V adalah beda potensial yang mempercepat elektron. 5. Aurora. Aurora adalah peristiwa Bremsstrahlung yang dapat diamati di sekitar kutub bumi dalam bentuk cahaya terang. Penyebab munculnya aurora dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus medan magnet.